Wih, itu belakang Sudah 5 kali ya kok bayarnya. empat ya, Oh, bawahnya 4 ya. satu, Oh, oke, bawahnya oke. satu. Keren, 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 keren. Oke, so teman-teman, ini gue buka dulu ya kok. Jadi selamat malam teman-teman, Ya, kita ketemu lagi ya. Udah sekian lama gue nggak pernah live di Hot Community. Jadi hari ini kita live lagi dan kita akan ngobrolin sama Ko Yudi malam ini soal gimana sih kita trading, terus kita mengembangkan portfolio kita, khususnya trading ya. Dalam kan mau gak mau kalau untuk mengembangkan porto kita itu harus ikut sektoral, bergerak perubahan sektoral. Nggak, entah itu tahun ini, misalkan tahun ini tuh lagi hot-hotnya sektor energi gitu. Sektor energi yang yang mendominasi sepanjang tahun ini, walaupun sebenarnya ada sektor-sektor lain juga gitu ya. Jadi itu yang bakal kita bahas. Kita pengen sharing, sebenarnya kita lebih ke sharing, cari tahu gimana sih kalau kalau model-model kita, strategi yang kita pakai itu seperti apa gitu. Oke, so kok ini gimana kok trading akhir-akhir ini? trading akhir-akhir ini ya seru lah. Tiap hari pasti ada aja yang Yang naik, tapi arah ya. ada juga yang turun ya. Iya. Ada aja. Yang Ada. paling penting ya tetap kalau kita trading ya kita lihat yang lagi rame apa, terus ya punya trading plan juga sama disiplin sih. Ya, Jangan ya. sampai udah trading beli nggak disiplin, ujung-ujungnya nyangkut, jadi Apalagi sayang. tinggal kerja ya kok. Oh iya, apalagi kalau tinggal kerja wajib Trailing stop. pasang ini apa namanya trailing stop atau automatic order. Betul, betul. Ini kalau lihat, kalau Yudi ini lihat kondisi ISG gimana kok? Kan ini IHSG tadi so far masih masih sideways ya Han. Dia dan kan ini cukup panjang ya eh, sebenarnya ya. lumayan udah dari Udah, bulan November kan, ya. sideways terus tuh. Cuman ya nggak apa-apa sih, menurut aku sih cukup bagus ya. Dia consolidation dari range 6960 sampai kurang lebih 7100-an ini Ya, betul. good banget menurut aku, di mana memang base yang sekarang ini dia kemungkinan besar akan bikin rally base rally ini. Jadi dari yang awal tanggal berapa nih 17 Oktober dia rally sampai 1 November, sekarang dia lagi bikin base, kemungkinan besar di bulan Desember dia akan rally lagi, jadi bikin rally base rally ya Ya, yang ya. base sekarang. Menurut aku sih menarik banget sih. Kayaknya ya gue setuju sih. Kayaknya chance chance untuk dia breakout itu kayaknya lebih besar ya kok ketimbang ketimbang apa ya? Turun. Ketimbang turun ya. Karena gue lihat dari Ya. sisi inflow-nya asing juga, sebenarnya ada buangan, cuman kayak nggak segede segede dulu-dulunya lah gitu. Karena kayak Mm-mm. kelihatannya mungkin sedikit ada rebalancing, mungkin rebalancing saham-saham yang ada di porto mereka gitu ya. Kalau gue Iya, lihatnya kemarin juga gitu ada sih. rebalancing MSCI juga tuh. Iya, iya, betul, betul. Mm-mm. Dan ternyata kayaknya kelihatannya rebalancing MSCI kita justru kayaknya upgrade ya kok ya. Ya, Ya, karena lihat oke banget kok itu, bagus. banking banking kita semua pada All time pada high naik. semua Iya, nih. all time high semua kan. Iya, Makanya meskipun hari ini ini, nggak terlalu bagus, tapi so far bisa break all time high itu udah bagus banget sih. iya, iya, bener, bener. Ini mungkin karena faktor Goto doang kali ya kok. nahan nahan ISG kali ya. Goto ya hari ini kan tutup berapa, sekitar 250 juta ya. Sebenarnya dari kemarin juga udah 250 juta, cuman nggak ditumpuk di satu harga aja tuh. Betul, Ya betul. kalau Goto turun 7% lumayan, karena weightnya Goto tuh hampir 10% saya ingat aku. Jadi Iya. memang ya pasti indeks agak ketarik, cuman ya dari sektor lain ya yang nahang seperti banking, big banks-nya kita, BCA, BRI gitu-gitu ya semua Uh, pas juga uh, lagi naik. Jadi ya IHSG-nya serasa nggak kemana-mana, iya, karena ya iya, benar. saring subsidi silang lah istilahnya, Iya, iya, subsidi weightingnya. silang, benar-benar. Dan hari ini Mm-mm. sebagian mungkin ketolong sama Bian ya, BYAN ya. Ya, Iya, mm-mm. BNI itu kan bobotnya juga juga lumayan Gede, gede ya kok. Mm-mm. betul. Nah ini kok sambil tadi ini juga Hmm. di apa ada yang ngobrolin apa Goto nih, Goto gimana kok Yudi liatnya? Kayak lagi hot Goto so banget. far
masih downtrend ya. Kemarin kan dia udah tembus tanggal berapa tuh? Tanggal Hmm. 28 November 28 teman-teman November, udah iya. ya Ya, break udah support tuh break support. 181 yang di Iya. bulan Mei ya udah break situ ya pasti dia mulai lagi fase penurunannya. Tinggal Iya. pertanyaannya turunnya sampai mana. Nah, kemarin aku udah sempat posting juga tuh. Next Iya. supportnya ada di area 126, habis itu ke area 100. Nanti kita lihat kalau dia 100-nya masih tembus ya dia masih akan buka next target lagi. Tapi so far buat sekarang ya target penurunnya area 126, kalau masih turun dia area 100 sih. Cuman kalau 100. kita lihat dari pengalamannya yang overnya setebal ini tuh kemarin-kemarin ada di Bumi sebenarnya. Bumi itu Ya. waktu harga 80-90 tuh ada juga waktu sekali reject bawah overnya sekitar 80-90 juta itu dari Iya. 90-an turun sampai 50 rupiah. Nah, tinggal Iya. pertanyaannya kalau Goto overnya 3 kali lebih tebel gimana nih? Iya, iya, benar, Jadi benar, sebenarnya benar. kalau ngarepin langsung technical rebound buat aku sih Susah berat juga. banget sih. So far masih Iya. strong downtrend sih Iya, gitu. iya, iya, benar. Gua bener sih setuju karena lihat sesimpel lihat offernya segede itu aja kita jadi mikir kayak waduh ini kalau misalkan mau dibalikin katakan mau dia bikin dia balik ke atas itu wah, berapa Butuh mesti biaya berapa yang gede, besar. iya kan, biaya yang besar. Betul. Iya, iya, Betul. Meskipun kalau misalkan teman-teman lihat 2 hari ini tuh ada transaksi crossing di nego nego, juga tuh. Cuman iya, aku belum cek sih. Kemarin rasanya 900 miliar, hari ini hampir kayaknya 3 kalau triliun rasanya ya. ya, ya Cuman aku belum cek lagi tuh. hari ini, Tadi lihat sepintas saja. iya, dan seperti ya mungkin di berita juga udah ada kan yang transaksi nego 2 rupiah itu kan sebenarnya dari Ya. besok ya, besok karyawan. Mm-mm. Dan gue juga beberapa temen gue yang kerja di situ memang ngobrol dan pada bilang ya mereka lagi redeem sih karena settlementnya baru bisa hari ini kok. Mm-mm. Jadi dari karyawannya sendiri juga pengennya cairin gitu, cairin si bonusnya. Merealisasikan ya. Iya, 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 ini kan anggap bonus kan sebenarnya kan, kayak benar. gitu. Dikasih saham, dikasih bonus lah buat yang udah kerja di Nah, sana. betul. Karena di view mereka takut kalau seandainya mereka one day resign, itunya nggak dapet. Iya, iya, iya. Jadi Itu kan itu jadi lumayan ya. Karyawan lumayan. berapa ya? Sekarang 11 ribuan karyawan kayaknya gue tuh Iya, sekarang. iya. Mm-mm. Habis Itu layoff yang kemarin. lumayan, lumayan banyak sih. Masih banyak. Nah, so kok ini kalau gue lihat, setuju nggak sih kalau misalnya Koyudi? Kalau gue bilangnya kayaknya sih indeks break resistnya itu pakai banking sama consumer loh. Karena gue lihat kayaknya Consumer itu juga apa namanya rally terus tuh kan. ya Jadi INDF memang ya kalau sama ini ya. misalkan INDF, CBP, terus Iya, Mayora itu pada naik Mayora. semua. Mm-mm. Mayora pada naik semua. Jadi ya kalau kita lihat secara sektoral yang bisa break mungkin yang ngedorong salah satunya banking, terus ada di energi, terus di consumer juga sih. Oh iya, Itu yang lumayan. so far cukup strong ya rally Ya, terus gitu dibandingin sektor lain termasuk salah satunya tech yang nyelam terus ya itu 3 sektor itu menarik sih ya, ya. sedangkan yang sektor-sektor lain kayaknya belum kemana-mana gimana Masih sih. belum belum. Iya, iya. Gue juga lihat sih Mm-mm. kayaknya batu bara juga masih ada chance bergerak ya. Mm-mm. Itu mulai pada naik lagi kan batu Mulai pada bara. naik lagi, bener, Mm-mm. bener. Lagi pada naik, berusaha untuk gerak lagi. Oke, by the way, sebelum Mm-mm. kita lanjut nih teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, ini monggo ke Q&A aja ya. Di bagian bawah itu ada simbol Q&A, jadi teman-teman tanya di sana biar di kolom chatnya itu nggak ketimbun gitu. Oke. Eh, ya tadi kalau kita lihat bener sih setuju. Batu bara kayaknya last dance ya kok untuk tahun ini ya. Karena Kelihatannya kan gitu kan. karena kan Mm-mm. naiknya kan karena ini ya anomali kan sebenarnya jatuhnya kan anomali ya. Betul, anomali Hmm, yes. anomali. Mungkin ya eh, ya last dance lah tahun ini mungkin kelihatannya Iya. karena kalau misalkan kita berkaca sama yang cycle sebelumnya sebenarnya lebih lebih bergairah ya marketnya. Harga batu bara mungkin waktu itu eh, seratusan tapi Seratusan ya. ya seratusan tapi harga kayak contohnya misalkan saham Indi tuh rally dari 100 sampai 4.000. Sekarang Iya. kayak Indi aja sendiri
Sekarang dari kayak belum 2000 belum bisa break break dia punya apa all time high all yang time high dulu tuh lagi. yang Iya. 4.000 yang 4.000-an ya. Padahal harga call-nya sendiri udah jauh di atas Udah itu 400-an, sebenarnya. 300-an. Udah jauh di atas Iya, itu iya, iya. sebenarnya. Tapi ya so far ya masih good lah, apalagi Desember ini kan winter, di mana Mm-mm. demand juga lumayan lah ya buat Masih batu masih bara. Jadi naik so lagi. far Yap, masih betul. menarik sih. Cuman kalau misalkan buat ngelong, kayaknya udah nggak Agak terlalu iya, menarik iya. karena upside-nya udah nggak terlalu banyak gitu. Betul, betul. Ya, iya, iya, setuju sih. Eh, gue juga liatnya karena udah keburu naik dari, bahkan terhitungnya tuh dari Februari kan, dari pertama Ya, kali Rusia Ukraine itu kan Februari atau langsung Maret kan, langsung itu mulai udah jalan langsung betul. gerak. Iya, dan Betul. harusnya memang apa, naiknya pun udah terbatas ya. Ya, menurut aku sih udah limited upside ya, apalagi Iya, kalau iya. misalkan harga sekarang, misalkan tujuannya buat long investment, menurut aku kurang tepat sih. Kurang wise. Iya, kurang Iya, wise. kurang tepat lah. Kalau buat trading trading jangka pendek, manfaatin Masih oke. momentum masih oke gitu, nggak masalah. Betul, betul. Paling kalau kalau gue lihat, nggak tahu sih Koyudi setuju banget, tapi tahun depan kayaknya mereka mungkin rally-nya pas pembagian dividen kali ya kok. Karena pasti eh mostly mostly kayaknya PTBA ada Gede-gede, yang gede-gede kan. gede-gede Kalau pasti, tahun dapetnya depan gede-gede. mereka nggak bagi dividen dalam jumlah yang gede, kayaknya rasa-rasanya kayak agak aneh. Karena Ya, kan, tapi hmm, gimana? tapi sentimen dividen gitu terbatas ya. Iya, ya, Maksudnya terbatas. Iya. nggak jangan berpikir bahwa bisa rally yang gila-gilaan banget juga, momentum aja. Iya, iya, Mas. Makanya Mm-mm. mesti, kalau gue sih biasanya kalau mau main yang ngejar dividen itu bisa mesti Beli ngumpulinnya itu sebelum, dari 2 bulan 3 bulan sebelumnya sih, beli sebelum, terus sudah mau dekat-dekat baru buang. tanggal X ya buang. Iya, iya, karena Ya, kalau terlalu dekat kan bahaya kan, ya, jatuhnya ya, dividen trap kan. betul. Iya. Oke, nah ini kok kita ngobrolin soal portfolio growth lah, maksudnya kayak tadi Mm-mm. ada sharing di awal. Nah, khususnya trading ini kan sebenarnya kalau invest, kalau untuk so far, kalau misalnya kita ngomong invest dalam jangka panjang, artinya kalau portfolio growth itu kan nggak terlalu mementingkan sektoral ya gue ya, karena Mm. kan dia nggak perlu agresif kan. Tapi kan kalau kita trading kan, kayak misalkan kayak Koyudi kan trading, gue lihat sih lumayan agresif ya kok, karena eh, di apa, mainnya juga walaupun agresif tapi kayaknya smooth gitu. Ya sih kok. Nah Yang itu, ngeliatin flow pada mau pindahnya kemana nih ya, kira-kira. Ya, kita coba nah itu. ngikutin. Tapi apakah selalu kena ya nggak juga. Enggak Kan juga ya. market bukan kita yang kontrol. Kita kan Iya, follow the betul. market. Betul, betul. Nah, cuman nah itu Iya. yang mungkin nanti kita sharing. Kalau gue mungkin jauh lebih moderat ya, karena kalau gue sih biasanya gue masih punya, ada waktunya gue bukan ngebebanin ya, ngegedein porsi porto gue itu di blue chip, Mm-mm. ngegedein mungkin di second liner gitu. Tapi Mm-mm. sembari gue trading mungkin yang kecil-kecil gitu kok. Nah, mungkin kok ini, kalau mungkin pernah nggak porsi akhir-akhirnya, mungkin tahun ini atau 2 tahun sebelumnya, Mm-mm. porsi gedenya tuh di blue chip kok. Jarang ya, jarang ya. Hampir nggak pernah Karena, ya. Jarang karena banget. mungkin Jarang target ya banget. kok ya. Enggak juga sih, karena eh, balik ke goal investmentnya kita sih Ah, sebenarnya. iya, Kalau iya, aku iya, iya. mungkin awal-awal waktu pertama kali masuk market memang belinya blue chip semua, kayak misalkan Mm-mm. beli ya Big Banks atau misalkan ya yang gede-gede lah. Kenapa? Karena pemikiran aku pada saat itu kita berpikir seperti manajer investasi reksadana gitu ya. Ah, iya. Kalau portofolio beli aja yang kurang lebih ukuran size-nya gede-gede supaya istilahnya aman. Dan Mm-mm. ya growth-nya mungkin kurang lebih nggak jauh dari IHSG-nya kita. Cuman Mm-mm. seiring perjalanan waktu aku melihat bahwa kayaknya nggak terlalu cocok nih sama Nggak profil cocok. resikonya aku. Ya aku pengennya yang lebih agresif memang. Jadi Mm-mm. mau nggak mau ya aku nggak terlalu banyak ambil blue chip. Jadi aku pasti lebih ke second liner atau bahkan third liner.
sekali lagi, tapi sesuai goalnya masing-masing ya Sesuai teman-teman.